kelas 10 Multimedia 2 Sekolah SMK 1 Dorejo. Di sini saya membuat PowerPoint tentang troubleshooting komputer. Mari kita ke videonya. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we go together, baby. Pengertian troubleshooting komputer dan contohnya. Troubleshooting adalah suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer kita. Masalah komputer atau troubleshooting dibagi menjadi dua, troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor mati, dan lain sebagainya. Sedangkan troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lain-lain. Berikut contoh troubleshooting komputer. Komputer menyala sebentar langsung mati. 1. Pasta kurang karena pasta berfungsi untuk menyalurkan panas dari IHS ke heatsink, sehingga jika pasta kurang atau kering maka mengakibatkan prosesor pemanas dan akhirnya merestart bahkan mati. Heatsink tidak kompatibel karena setiap prosesor memiliki TDP yang berbeda-beda dan otomatis panasnya setiap prosesor juga berbeda-beda, sehingga setiap prosesor batas hingga berbeda-beda. Contoh prosesor Intel Pentium 4 memiliki TDP maksimal 115 watt dan prosesor Intel Pentium D memiliki TDP 130 watt, sehingga prosesor Pentium 4 dan Pentium D memiliki TDP yang berbeda yang membutuhkan heatsink yang berbeda pula. Untuk prosesor Intel Pentium D membutuhkan heatsink yang lebih besar dari prosesor Intel Pentium. Komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Hal ini sering saya temui. Ternyata permasalahan hanya sepele, memori RAM kendor atau kotor, kaki-kakinya yang kuningan atau memori. Nanti solusi: A. Lepas lalu pasang kembali. B. Bersihkan kaki-kakinya dengan menghapus pensil hingga bersih. Atau C. Coba ganti dengan yang baru. Komputer berbunyi tiga kali pendek atau cepat, namun power hidup tapi tidak ada tampilan. Itu kerusakan pada FGA chartnya. Bisa jadi kendor atau kotor kakinya atau mati. Solusi: A. Lepas dan tancapkan kembali. B. Berikan kakinya yang berwarna kekuningan dengan penghapus pensil, ganti dengan yang baru. Komputer berbunyi beep terus menerus dan teratur, tidak berhenti sebelum kita mematikan. Kerusakan pada memory card atau RAM. Solusi: lakukan hal-hal sama dengan poin pertama. 1. Jika tidak berhasil, mainboard Anda yang rusak. Komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Masalah kebanyakan pada PowerPoint komputer yang sudah lemah karena flash disk menggunakan listrik tegangan rendah. Jika powernya kurang, berdampak pada pembangkit
bacaan data yang tidak di flash disk. Solusi: ganti power supply atau coba colokan pada USB bagian belakang karena langsung menempel di monitor. Siapa tahu powernya lebih bagus. Monitor berubah warna. Kerusakan pada RGB monitor Anda. Kemungkinan besar Anda baterian atau solderan yang terlepas, atau kabel data monitor tidak terkunci dengan baik ke VGA. Solusi: reparasi monitor atau keterangan kabel data ke VGA. Komputer sering hang. Cara mengatasinya: disebabkan software mengalami crash, tekan Ctrl Alt Del, klik and test pada program yang not rebooting, tekan tombol restart pada CPU. Disebabkan hardware mengalami konflik, adanya penambahan hardware baru. Konflik antara hardware sering terjadi pada sistem operasi Windows. Install ulang Windows Anda, tetapi yang perlu diingat sebelum reinstall Windows Anda, lepaskan dulu hardware baru Anda. Alami fasilitas and new hardware yang terdapat pada kontrol panel. Keyboard tidak dikenali oleh komputer. Cara mengatasinya: cek apakah keyboard Anda sudah terpasang dengan benar. Jika sudah tapi masih juga keyboard tidak terdeteksi, maka kemungkinan keyboard Anda bermasalah. Coba ganti keyboard Anda. Jika sudah diganti tapi juga masih bermasalah, maka kemungkinan besar yang rusak adalah di bagian port keyboard di MB Anda. Jika memang sudah diganti keyboard baru tapi tetap tidak terdeteksi, juga coba ganti dengan keyboard USB. Dan apabila tidak terdeteksi, juga berarti ada masalah pada sistem Windows sobat. Komputer tidak mau hidup. Cara mengatasinya: 1. Cek koneksi kabel dari power connector ke tombol power pada PC. Cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak. Jika memakai stabilizer, cek kabel power pada CPU. Jika masih juga tidak mau hidup, permasalahannya mungkin terletak pada power supply atau MB. Komputer mau hidup tetapi tidak mau booting. Cara mengatasinya: kenali terlebih dahulu bunyi beb 1 kali saja tanda bahwa kondisi komputer baik. Beb 1 kali panjang, terdapat problem di memori. Beb 1 kali panjang dan 3 kali pendek, kerusakan di VGA card. Beb 1 kali panjang dan 2 kali pendek, kerusakan di drum pain party. Beb terus menerus di modul memori atau memori video. Klik dengan menggunakan software di diagnosa seperti Sysoft, Sandra, PC Mark 4, PC Mark 5 dan lain-lain. Lupa password BIOS. Cara mengatasinya: cabut baterai CPMOS pada CPU atau dengan cara mencoba membentuk beberapa password default untuk beberapa produsen BIOS, misalkan AMI dan AMWARD. Contoh AMI, SW, Ali 55 dan lain-lain. Dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah. Cara mengatasinya: baterai CMOS sudah tidak berfungsi, mati, ganti dengan baterai yang baru. Menembak
perangkat hardware baru tapi tidak terdeteksi oleh BIOS. Cara mengatasinya, kemungkinan besar BIOS Anda sudah kuno sehingga tidak dapat mendeteksi hardware yang baru, maka segera update BIOS Anda. Melacak kerusakan kart pada MBB. Cara mengatasinya, coba dengan mencabut dan menancapkan beberapa kart pada MBB Anda. Jika booting berhasil atau tidak bermasalah, begitu juga sebaliknya. Pasang prosesor baru tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasinya, cek apakah Anda sudah memasang prosesor dengan benar. Cek apakah posisi jumper pada prosesor sudah benar. Tentang jumper pada prosesor bisa Anda periksa pada manual box-nya. Crash setelah menambah RAM tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasinya, lakukan pergerakan seperti ketika kasus sebelumnya. Pastikan slot yang dipakai sesuai. Misalnya SD RAM memiliki slot yang hampir sama dengan RD RAM, tetapi RD RAM tidak dapat terdeteksi meskipun bisa dipasang pada slot SD RAM. Setelah menambah RAM, proses komputer menjadi semakin lambat. Cara mengatasinya, perhatikan kapasitas RAM Anda, misalnya RAM jenis itu batas misalnya adalah 64 MB. Anda ketika dipaksakan untuk ditambah, maka komputer Anda menjadi semakin lambat. Monitor tidak mau menyala. Cara mengatasinya, pastikan semua kabel power maupun konektor yang berhubungan dengan monitor oke. Pastikan juga pin yang Anda pada port VGA masuk dengan sempurna, tidak ada yang bengkok, apalagi tidak masuk semua, salah satunya ke port VGA. Pastikan juga VGA card Anda oke. Monitor menjadi gelap saat loading Windows. Cara mengatasinya, kemungkinan disebabkan karena setup drive untuk monitor tidak tepat. Shooting terlalu tinggi. Masuk dulu ke dalam kondisi save mode, tekan FV, install ulang drive VGA-nya. Monitor seperti berkedip saat digunakan. Cara mengatasinya, masuk ke display Proteon kanan di desktop, screenshot KKW, klik monitor dan dipilih Protein pada bagian yang dikumpulkan, refresh dan digunakan Win 7.8.8.1.